Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri dan kita uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya Al-Qur'an adalah qayyim, la iwaja fih. Al-Qur'an adalah kitab suci yang tidak ada keraguan, tidak ada penipuan, tidak ada sesuatu berita yang cacat, tidak mengandung kebohongan di dalam Al-Quran tersebut. Dan pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kembali qala muallifu rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya Al-Qur'an tersebut itu qayyiman, yang memberi manfaat, liyundira ba'sal syadidan, untuk memberi peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil jalan kebenaran. Min ladunhu, yang mana peringatan tersebut itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yubasysyiral mu'minin, dan juga memberi kabar gembira. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasannya Al-Qur'an itu kitabu nidaratin wa bisyarah. Al-Qur'an adalah kitab yang memberi peringatan dan juga memberi kabar gembira. Peringatan kepada siapa? Liman asa wa a'rada wa takabbara, yaitu peringatan bagi orang-orang yang bermaksiat, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'rada, dan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang sudah tahu kebenaran namun dia tidak mau menggapai kebenaran tersebut, tidak mau merangkuh kebenaran tersebut, tidak mau berpendapat dengan kebenaran tersebut. Banyak orang tahu ini mana benar, mana salah, mana hitam, mana putih. Tapi terkadang di antara manusia mereka lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsunya dibanding mengikuti jalan kebenaran. Wa a'rad. Seperti orang kafir Quraisy, contoh yang nyata, contoh yang jelas. Kalau kita beri contoh pada zaman sekarang, terkadang satu orang setuju dan yang lain belum tentu juga setuju. Maka orang kafir Quraisy seperti Abu Jahal, mereka tahu, Abu Lahab tahu, Abu Thalib tahu Nabi Muhammad adalah Nabi yang hak. Namun yang terjadi apa? Abu Thalib sampai akhir hayatnya dia tidak mau memeluk agama Islam. Dia adalah orang yang berada di barisan terdepan ketika membela Rasulullah SAW. Dia tahu Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang hak, namun dia tidak mau memeluk agama Islam. Di sisi lain juga karena sebab kesukuan, karena Abu Thalib adalah pamannya Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim. Dan Bani Hashim ketika itu adalah sebaik-baik kabilah di suku Quraisy. Wa takabbara, dan dia sombong, peringatan bagi orang-orang yang sombong. Sebagaimana kemarin kita sebutkan tentang Qarun. Qarun tahu, Qarun sombong. Dia mengatakan innama utitu hada min ilmin indi.
Sesungguhnya aku mendapatkan ini semua karena atas kecerdasanku, atas kelihayanku, atas cerdasnya aku. Wajahada wa anada minal adabi syadid alladhi a'addallahu lil mu'ridin al mu'anidin al mustakbilin al zalimin. Dan begitu juga peringatan bagi orang-orang yang menolak, orang yang ingkar, orang yang memusuhi, orang yang berusaha untuk menyelewengkan, orang-orang yang bagaimana caranya saya tidak mau beriman, bagaimana caranya saya tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bisyarah, dan begitu juga Al-Qur'an itu sebagai bisyarah, sebagai pemberi kabar gembira. Liman waffaqahumullahu lil iman, bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuk dia beriman. Wa bima amara bihi, dan orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Waluzumu ta'atihi, dan orang yang senantiasa istiqamah dalam ketaatan. Wa ibadatihi, dan orang-orang yang istiqamah dalam beribadah. Wa fi'lil a'mali salihat, dan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk beramal saleh dimanapun dan kapanpun. Rasulullah SAW memuji orang-orang yang demikian. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya begitu menakjubkan keadaan seorang mukmin, semua perkaranya itu baik. In asabahu syarra syakar fakana khairul lahu. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Wa in asabahu dharra sabar fakana khairal lahu. Maka seorang mukmin sejati adalah orang yang senantiasa dia dimanapun, kapanpun, dia senantiasa beramal saleh. Dia senantiasa berusaha untuk bersyukur. Apabila dia mendapatkan nikmat atau mendapatkan kabar gembira, maka dia mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Dan begitu juga ketika dia mendapatkan adab atau masalah atau musibah, dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah lah semesta alam ala kulli hal, dalam keadaan apapun. Artinya antum dapat masalah, antum dapat nikmat, semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum harus senantiasa dalam ketaatan. Maka ketaatan itu tidak mengenal tempat dan waktu. Dimanapun kapanpun ketaatan harus senantiasa kita tegakkan. Inilah orang-orang yang mendapatkan kabar gembira, kelak orang tersebut itu akan mendapatkan surga, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'malunas shalihat anna lahum ajran hasanah. Dan orang-orang yang senantiasa beramal saleh, anna lahum ajran hasanah, maka mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Apa itu balasan yang baik? Yaitu jannah. Seseorang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Wal fauzu bil ridwanillah, dan orang tersebut itu sukses. Orang tersebut itu beruntung karena mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha dan naim abadul abad. Dan dia senantiasa akan mendapatkan kenikmatan, dia senantiasa Allah lindungi, Allah jamu, Allah beri nikmat di surga yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari neraka dan Allah masukkan surga, itu adalah orang sebaik-baik orang, seberuntung-beruntungnya orang, sebahagia-bahagianya orang. Maka dalam keadaan apapun kita senantiasa untuk diminta beramal soleh. Dapat musibah, tetap dalam ketaatan. Diberi nikmat, tetap dalam ketaatan. Maka jangan sampai seseorang ketika mendapatkan musibah malah lari dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dia malah suudzon. Ya Allah, kenapa saya yang ditimpa musibah tersebut? Kenapa bukan dia? Kenapa saya terus? Kok kayaknya hidup dia enak sekali?
Dia banyak maksiat tapi hidupnya enak. Begitu juga ketika dia mendapatkan nikmat, bukan malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kehidupan kita ini, mau kita kaya, mau kita miskin, semuanya adalah musibah. Maka jangan sampai seseorang itu menganggap kalau kaya itu bukan musibah. Betapa banyak orang kaya akhirnya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang dulunya hidupnya sederhana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan, akhirnya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dianggap ketika kita tidak memiliki apa-apa, saya sedang terkena musibah. Tidak. Antum diberi nikmat kekayaan, itu juga musibah. Apakah antum mau bersyukur atau kufur? Ashkur am akfur? Apakah aku mau bersyukur atau kufur? Itu pilihannya dua itu. Tetap itu dinamakan musibah. Maka ketika seseorang ditimpa musibah kekayaan, gunakanlah kekayaan tersebut dengan sebaik mungkin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala beliau melanjutkan, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Imam Al-Ajurri melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka sejatinya kullu syai' mulkan wa abidan, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, wa abidan, dan semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada di langit dan ada yang di bumi, kulluhum abid, semuanya hamba Allah, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'u tadbirihi wa taskhirihi, semuanya tunduk atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah atur dan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Maka tadi saya katakan kaya miskin itu sudah sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira ketika antum miskin artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan untuk antum. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kalau seandainya kita diberikan kekayaan, bisa jadi kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika seseorang ditakdirkan kaya, karena Allah Subhanahu wa taala tahu orang tersebut bisa jadi kalau dia nikmatnya berkurang, dia malah kufur. Maka jangan sampai ketika diberi nikmat kekayaan malah kufur. Kita harus bersyukur. Begitu juga nikmat misalnya kita kekurangan. Walahul hamdu fil akhirah, dan Allah Subhanahu wa taala terpuji di akhirat. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala terpuji di akhirat? Sebagaimana Allah di sini, annal hamdalillahi fil ula, Allah Subhanahu wa taala terpuji ketika di dunia. Kenapa demikian? Allah juga terpuji di akhirat. Li'annal akhirata yadhalu fiha min hamdihi wassana alaihi ma la yakunu fid dunya. Maka karena di akhirat kelak akan terlihat betapa mulianya, betapa terpujinya Allah Subhanahu wa taala, yang dulu mungkin kita itu tidak bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Nanti ketika seseorang di padang mahsyar, Allah akan menunjukkan kekuasaannya. Sering di antara kita ini ketika misalnya didolimi oleh orang lain dan kita tidak bisa membalasnya. Ada di sebagian manusia itu suudzon, ya Allah, kenapa Engkau tidak menolongku? Padahal aku seorang hamba yang senantiasa berusaha untuk menapaki jalan ketaatan. Saya berusaha istiqomah.
Tapi kenapa orang yang mendolimiku kok tidak segera engkau beri balasan? Padahal orang ini dolimnya luar biasa. Banyak orang yang sudah didolimi. Tapi kenapa orang ini masih hidup saja, nggak mati-mati gitu. Atau kaya gitu, nggak miskin-miskin. Atau orang ini menjadi seorang pemimpin yang bengis, kejam, zalim kepada rakyatnya. Sudah habis masa jabatannya, pengen lanjut lagi. Kok bisa gitu loh? Jalannya mulus. Banyak di antara kita ini seudon. Ini kok enggak? Misalnya, ya udah paling enggak yo. Kok jalannya sudah masa jabatannya selesai, pengen lanjut lagi, bisa jalannya sana. Padahal kan ini orang ini zalim gitu loh. Ya Allah, kenapa engkau tidak mempersulit jalannya? Seakan-akan jalan untuk melanggengkan kekuasaannya engkau buka selebar-lebarnya. Kan banyak orang seudon seperti itu. Nah, ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Bukan berarti ketika di dunia Allah tidak mampu. Allah mampu. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita. Seberapa besarnya rasa syukur dan rasa sabar kita. Nah, ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala tampakkan seorang pemimpin yang dolim, seorang manusia yang mendolimi orang lain, Allah tampakkan, Allah adab di hadapan semua manusia. Apakah orang yang ketika didolimi di dunia dia tidak merasa puas? Ketika orang yang dulu di dunia senantiasa mendolimi dirinya, tiba-tiba pahalanya diberikan kepada dia. Tiba-tiba dosa orang yang dia dolimi berpindah kepada orang yang mendolimi. Dan saat itu juga Allah Subhanahu wa taala menampakkan siksanya ketika di akhirat. Allah takdirkan seseorang yang Allah masukkan ke dalam surga dan orang yang Allah masukkan ke dalam neraka, Allah izinkan untuk saling berbicara. Dan kalau seseorang ingin membuli orang lain, ini adalah waktu yang paling tepat. Maka seseorang itu tidak akan bisa merasa saya di atas angin, saya adalah seseorang yang menang, enggak. Kecuali nanti ketika di akhirat. Karena semua hal yang apa yang ada di dunia Allah Subhanahu wa taala bongkar. Kamuflasenya, pencitraannya dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala terpuji bukan hanya di dunia namun juga di akhirat. Sehingga hamba-hambanya itu merasa puas. Ya Allah, ini adalah ganjaran yang setimpal sebagaimana dulu dia mendolimiku ketika di dunia. Kemudian wahwal hakimul khabir, dan Allah Subhanahu wa taala al-hakim, apa itu? Maha bijaksana. Wahwal khabir, dan Allah Subhanahu wa taala al-khabir. Apa itu khabir? Khabir adalah al-muttali'u ala bawatinil umur. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui atas segala detail di dunia ini. Detail. Khabir itu lebih tinggi dibanding alim. Kalau alim contohnya begini. Misalnya suatu ketika antum diwawancarai karena antum menjadi saksi mata, saya ada sebuah kecelakaan di jalan Solo. Kemudian antum ditanya, "Gimana Mas kejadiannya?" "Oh, kejadiannya tadi jam 8 antara mobil dan motor. Mobilnya rusak, motornya juga rusak." "Kok bisa Mas kejadian? Kok bisa kecelakaan?" Wah, nggak tahu ya. Dia cuma tahu. Tapi khabir, dia ketika ditanya, "Kok bisa kecelakaan?" Ya karena motornya itu nekat, lampu merah
ngejar lampu merah hijau, sebenarnya hijau, masih hijau, kemudian kuning, tapi dia tetap nekat nerabas. Ternyata dari arah yang dari sisi sebelahnya itu ada mobilnya sudah ngegas dan terjadilah tabrakan. Dua-duanya ringsek, motornya rusak, mobilnya rusak, dan pengendara motor, naudzubillahi min dzalik, innalillah, meninggal di tempat. Sedangkan pengemudi mobilnya saat ini sedang dirawat di rumah sakit, misalnya LS, misalnya dokter siapa di rumah sakit Sarjito misalnya. Dia tahu khabir di ruangan ini masuknya jam sekian. Kok bisa tahu? Nah, karena saya ngantar. Nah, itu kalau manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala tahu detail, sampai detail-detailnya. Bukan hanya. Makanya khabir itu lebih tinggi dibanding alim. Wa khafaya asya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu hal yang khafi, apa itu sesuatu yang tidak nampak. Perintilan-perintilannya termasuk hal-hal yang kecil gitu. Kama huwa muttali'un ala dhahiriha wa alaniha, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tahu sesuatu yang nampak. Dan ketika disebutkan Allah mengetahui sesuatu hal yang tidak nampak, sejatinya itu sudah cukup. Karena apa? Yang tidak nampak saja Allah Subhanahu wa taala mengetahui, apalagi sesuatu yang nampak. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yahruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang ada di atas muka bumi. Wa ma ya'ruju minha, dan apa yang keluar dari yang keluar dari bumi tersebut. Allah Subhanahu wa taala tahu atas apa yang ada di muka bumi, dari mayit, dari benih, kemudian dari atas segala sesuatu, dan itu semua tidak la yakhfa alaihim syai', tidak tertutup bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui. Wa ma yahluju minha, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang keluar dari bumi tersebut, dari min thimar, dari buah-buahan, kemudian tumbuh-tumbuhan, wan nabat wal miyah, begitu juga air. Allah Subhanahu wa taala tahu mata air mana. Di sana, semua tahu. Mata air sana keruh, mata air sana bagus, mata air di sana pH-nya sekian. Allah Subhanahu wa taala tahu. Wa ma ya'ruju fiha wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit, dari hujan, kemudian malaikat, Allah Subhanahu wa taala tahu. Siapakah malaikat saja yang malaikat apa saja yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Dan ketika kita berbicara tentang malaikat, jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. La yuhsa, enggak bisa kita hitung. Dalam sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa taala itu menugaskan seorang malaikat yang dia tugasnya adalah senantiasa berzikir. Apabila malaikat tersebut itu masuk kemana? Namanya apa? Baitul Hikmah, kalau saya tidak salah. Masuk ke Baitul Hikmah, maka malaikat tersebut tidak keluar lagi. Dan itu jumlahnya ada sekitar 80.000 malaikat. Artinya 80 malaikat itu masuk, dan ketika dia sudah masuk, dia tidak akan keluar lagi. Dan itu terjadi berulang setiap hari. Dan malaikat artinya kalau sudah masuk tidak keluar, maka malaikat di hari berikutnya itu malaikat yang berbeda. Nah, kalau antum mau tahu jumlah malaikat, silahkan hitung berapa umur bumi ini dikali 80.000. Itulah jumlah malaikat. Begitu juga ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk turun ke bumi, menebar rahmat. Banyak. Di sepertiga malam terakhir. Tidak ada hitung malaikat itu ada berapa. Wa ma ya'juju fiha, dan
wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit tersebut dari malaikat yang bolak-balik dari langit ke bumi, bumi ke langit. Begitu juga apa yang naik ke bumi dari setoran amalan seseorang, amal baik, amal buruk, catatan amal. Catatan amal manusia itu kan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari. Hari apa? Hari apa disetorkan? Hari Kamis. Hari Kamis apa Senin? Hari Kamis. Setiap hari Kamis itu setoran amal manusia itu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka Rasulullah SAW itu suka ketika hari Senin itu beliau berpuasa, karena hari sebelumnya setoran amalan seseorang itu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmahnya ini juga ketika seseorang memiliki permusuhan dengan manusia, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena apa? Karena hari Kamis itu seseorang catatan amalnya disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senin, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Kamis ini jatah terakhir. Jadi kalau antum benci, mangkel sama orang gitu ya, jangan sampai lebih dari 3 hari. 2 hari cukup, habis itu berdamai, pelukan gitu. Kayak apa? Tingki-wingki, tipsi lalapo. Kayak Teletubbies. Tapi ya jangan diikuti, katanya pemeran Teletubbies itu katanya mahu humring, katanya, wallahu a'lam. Kemudian wa huwar rahimul ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan mensifati dirinya Ar-Rahimul Ghafur. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan 2 nama yang mulia, yang padanya menyebutkan penisbatan thubutur rahmah wal maghfirah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih sayang dan Maha Penerima taubat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa hambanya semuanya. Dan ketika seorang hamba itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bil mu'minina rahimah. Allah berkasih sayang. Allah mengampuni hambanya karena sebab kasih sayang kepada hamba tersebut. Maka antum ketika memiliki dosa, ya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan 2 sifat. Pertama, Allah Maha Pengampun, dan Allah Maha Penyayang. Dan cukup 2 sifat ini yang akan menjadikan motivasi bagi setiap orang yang melakukan dosa. Allah Pengampun, Allah Penyayang. Kenapa demikian? Karena ketika 2 sifat ini tersifati pada seseorang misalnya, maka kita akan tenang, apalagi itu tersifati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia pemaaf, siapa saja yang meminta maaf kepada dia, dia maafkan. Ya, saya maafkan, tapi tidak rahim. Ya, saya maafkan kesalahanmu, tapi ya tetap hukum harus berjalan. Ada kan orang seperti itu? Ya, kesalahanmu saya maafkan, tapi ya hukum tetaplah berjalan, hukum tetaplah hukum, tidak bisa ditolerir. Sedangkan rahim, ya saya maafkan dan saya tidak akan menuntut balas. Artinya apa? Dosa tersebut itu tidak bersisa, tidak ada sisanya, sudah tidak ada di catatan malaikat. Allah mengampuni. Maka siapapun itu orang ketika memiliki dosa, segera ingatlah. Ini cukup 2 sifat ini menjadi motivasi untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ahmaduhu ala qadimi ihsanihi, dan aku memuji Allah Subhanahu wa taala ala qadimi ihsanihi. Maksudnya qadimi ihsanihi di sini adalah Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa berbuat baik, senantiasa baik dan tersifati wala yazalu muhsinan, dan Allah senantiasa berbuat baik, mausufan bil ihsan, tersifati dengan sifat maha pemurah, walaisal murad bil ihsan huna al muhsan bihi, dan bukan maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, maksudnya di sini adalah muhsan bihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan sifat baik. Enggak. Muhsan bihi itu maksudnya yang diberikan sifat baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala sifat baiknya itu azali abadi, senantiasa tersemat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa tersifati dengan sifat baik. Kalau muhsan bihi, orang yang diberikan kebaikan atau diberikan sifat baik. Ada orang biasanya galak. Orang setiap melakukan kesalahan dimarahin. Tapi suatu ketika misalnya kita melakukan kesalahan, orang tersebut nggak marah sama kita. Loh, kok nggak marah? Lah ini muhsan bihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia sikap baik, ihsan. Sudah dilupakan kesalahannya. Kan banyak orang seperti itu ya. Kerjaannya marah. Suatu ketika kita melakukan kesalahan, loh kok nggak marah? Nah ini orang yang muhsan bihi. Karena apa? Sifat ihsan, sifatnya ini tidak daim bagi orang tersebut, tidak senantiasa tersifati sifat ihsan. Ya seperti kita lah, kadang baik, kadang marah, kadang mangkel, kadang anyel. Kita seperti itu. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu ihsannya itu azali abadi, qaim. Kapanpun, dimanapun Allah senantiasa akan baik kepada kita. Setiap orang yang meminta ampun, Allah maafkan. Setiap orang yang bertaubat, Allah ampuni dosanya. Setiap orang yang mau bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hapus dosanya. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia. Manusia itu terkadang berbuat baik itu karena ada maunya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah doa, a'udzubillahil azim, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa biwajhil karim, dan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa abadi dari setan yang terkutuk. Fa sultan huna, sultan di sini ini wasfun wal kidamu hunal muradu bihi al kidamul mutlaq. Maka sultan di sini adalah wasfun, sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menguasai segala sesuatu. Dan kidam di sini terbagi menjadi dua, kidam mutlak. Sebagaimana apa yang telah ditunjukkan Ismullah al-awwal alladzi laisa qablahu syai', artinya Allah itu qadim. Allah itu awal. Laisa qablahu syai'. Tidak ada yang mendahului. Wal kidamun nisbi, dan begitu juga dengan kidam nisbi. Yang nisbi itu apa? Nisbi itu relatif. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hatta ada kal ulsunil qadim, sampai pelepah kurma tersebut itu ada kal ulsunil qadim, sebagaimana pelepah kurma yang sampai dia kembali sebagaimana pelepah kurma yang sudah lapuk. Wa tawaturu ni'matihi, dan aku memuji alat tawaturi ni'matihi, aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tawatur. Apa itu tawatur? At-tawali wat tatabu, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terus-menerus berkesinambungan.
Wala yazalul abdu fi ni'matin tattaba'uha ni'mah. Dan setiap hamba, setiap manusia itu senantiasa akan mendapatkan nikmat yang mana nikmat tersebut itu diikuti dengan nikmat yang lain. Ni'amun la tu'atu mutawaliyah 'alal ibadi bi ghairi hasrin, yaitu sebuah nikmat yang sampai kapanpun seseorang ketika ingin menghitungnya tidak akan bisa dia hitung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya engkau ingin menghitung nikmat Allah, maka antum tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat, menghirup udahlah saja itu sudah antum nggak bisa hitung. Coba antum hitung sejak antum lahir sampai antum detik ini. Kalau suruh bayar kira-kira harus berapa triliun yang harus antum bayar? Nggak bisa. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apapun nikmat yang engkau dapatkan faminallah, maka jangan lupa engkau sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat apapun yang kita dapatkan, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Rasulullah SAW mengajarkan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Dapat masalah, dapat musibah, dapat nikmat, dapat kekayaan, semuanya kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau antum susah, mau antum sedang bahagia, mau antum sedang gembira, jangan lupa nikmat tersebut kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mau antum senang, mau antum dapat masalah, tetap antum bisa senyum dan bersyukur kepada Allah. Bukan sebagaimana sifat sebagian manusia, kalau dapat nikmat baru dia bersyukur, baru nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Maka mau antum dapat nikmat, dapat masalah, ya bersyukur. Karena apa? Bisa jadi dengan antum mendapatkan musibah tersebut, dosa antum dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kapan lagi dosa kita ini dikurangi? Apalagi antum menyalahkan, kok saya? Lah emang antum siapa? Kayak antum malaikat aja gak pernah melakukan dosa. Lah kita ini siapa sih? Kok sampai kita ini tidak terima atas apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan? Kok saya terus? Kok bukan dia? Lah emang kamu siapa? Kita ini bukan siapa-siapa. Kita nggak ada yang istimewa kok. Apa sih yang membuat alasan sehingga kita nggak perlu dapat masalah? Kalau kita hidup aja sudah masalah. Antum tuh hidup sudah masalah. Kita ini hidup sudah masalah. Karena apa? Kita siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, kita harus siap untuk mempertanggungjawabkan setiap amalan kita. Itu masalah. Terus kenapa antum ketika dapat masalah antum protes? Kayak kita ini siapa sih? Kayak kita ini orang yang gak pernah melakukan dosa. Kayak kita ini orang yang kepada orang lain aja kita ini sempurna. Banyak loh orang kepada kita ini mangkal sama kita. Kita mau balas gimana ya? Kita mau balas gak bisa. Nah itu caranya. Agar dosa-dosa orang-orang yang jengkel kepada kita Allah hapus. Tidak ada di muka bumi ini orang yang sebaik apapun, nggak ada orang yang nggak jengkel sama dia. Sehingga apa sih alasan kita kok kemudian kita beralasan kenapa harus saya yang dapat masalah, kenapa nggak dia? Kayak hidup kita ini sudah sempurna, enggak kan? Hamada man ya'lamu anna maulahul karim allamahu ma lam yakun ya'lam. Maka ketika seseorang itu mendapatkan nikmat, jangan lupa dia menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memuji man ya'lam anna maulahul karim. Dia memuji kepada zat yang telah mengajarkannya allamahu ma lam yakun ya'lam. Yaitu zat yang telah mengajarkannya terhadap sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengetahui. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan di sini adalah i'tiraf biminnah
atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita menisbatkannya kepada Al-Mun'im. Siapa itu Mun'im? Zat yang telah memberi kita nikmat. Juz'un man hamidallah ta'ala wa syukrihi ala ni'amihi. Maka ketika kita menisbatkan setiap nikmat yang kita dapatkan, setiap rezeki yang kita dapatkan, kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat tersebut. Sebagaimana sebuah doa, Abu ulaka bi ni'matika alayya, dan aku mengakui bahwasannya nikmat yang engkau berikan kepadaku, bi ni'matika alayya, itu sejatinya darimu ya Allah ya Rabbal alamin. Walihada yanbaghi alal abdi kullama masdada ilman, maka selayaknya bagi seorang hamba setiap dia mendapatkan tambahan ilmu, atau dia tambah memahami sebuah ilmu, sebuah pelajaran, sebuah rumus, apapun itu, ketika dia menambah, dia merasa, saya tambah pintar. Allah yandura ila nafsihi, maka jangan dia melihat kepada dirinya, saya ini hebat, saya ini layak untuk dijadikan orang yang cerdas, saya layak menjadikan orang yang paling kaya, saya layak untuk dijadikan orang yang paling dipuji, orang yang disegani, orang yang dihormati. Wala ila quwwati hafidhatihi, dan jangan sampai dia menisbatkan kepada cepatnya dia menghafal, wa dzakiratihi, kuatnya hafalannya, wa dzakaihi, kecerdasannya, wa jidaratihi, dan kokohnya dia, semangatnya dia dalam menghafal, semangatnya dia dalam mencari rezeki tersebut. Wa inna ma yuhmadu dzalika alladzi 'allamahu, maka satu-satunya yang layak untuk dipuji yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada kita. Allah telah menunjukkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik. Maka segala nikmat harus dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakam min unasin indahum hafidhah, betapa banyak manusia dia memiliki hafalan. Banyak loh di antara kita ini, di antara kita hafalannya lebih banyak, kecerdasannya lebih pintar dibanding kita, kesehatannya lebih sempurna dibanding kita. Tapi ada orang yang hafalannya, mohon maaf, cuma sejuz 2 juz, urusannya lancar. Banyak ini terjadi. Teman-teman itu ketika keterima di Madinah, itu kadang saling bertanya, antum hafalannya berapa? Antum hafalannya banyak. Ada yang hafalannya itu cuma 1 juz. 1 juz, cuma 1 juz, juz 30. Itu pun belum lengkap juz 30-nya. Tapi dia bisa. Sedangkan ada orang yang Masya Allah tabarakallah, hafalannya 30 juz, hafalannya mungkin kuat, dibolak-balik kanan kiri depan belakang halaman sekian tahu. Bahkan dia mendapatkan rekomendasi tazkiyah dari ulama. Tapi gak keterima juga. Gak keterima ketika daftar. Dan ada juga orang ketika mencari pekerjaan, nilainya pas-pasan, daftar, cari kerja, keterima. Dia bukan fresh grade, lulusannya mungkin sudah 6 tahun yang lalu, 6 tahun, wah daripada nganggur, saya daftar kerja. Keterima. Skillnya juga pas-pasan, biasa saja. Ada yang lulusan baru, IPK-nya 4 sempurna, nggak keterima. Kita IPK-nya cuma pas-pasan 3,2, 2,7, diterima. Maka siapa yang perlu kita layak puji? Ya Allah, bukan karena saya punya orang dalam. Nah, orang dalam tuh nggak akan lama. Maka kalau kita senantiasa mengandalkan orang dalam, itu yang terjadi nanti akan nepotisme, KKN. Orang diterima kerja bukan karena spesifikasi atau memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kalau nepotisme, orang dalam senantiasa diagung-agungkan, mau sampai kapan bangsa ini maju? Nggak punya skill,
hanya mengandalkan. Nah, bagaimana Ustadz kalau ada fenomena seperti itu? Ya sabar. Namanya orang dalam tuh nggak akan lama. Tapi kalau seandainya lama, ya ndak apa-apa. Ya sudah. Nanti kita lihat akhirnya. Nggak ada orang yang zalim di muka bumi ini hidupnya bahagia. Ndak ada. Nggak ada orang yang di muka bumi ini zalim hidupnya bahagia. Tidak ada. Apalagi nanti di akhirat Allah tampakkan hakikatnya. Kan enak. Kita lagi orang-orang yang dizalimi, mungkin amalnya sedikit, dapat transferan pahala, akhirnya masuk surga. Ketika masuk surga, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan antara penduduk surga dengan penduduk neraka saling berbicara. Itu dulu orang yang suka mendolimi saya. Oh, itu dulu orang yang ketika harusnya saya diterima di sebuah perusahaan, ada orang dalam suka mendolimi. Ada orang yang main nepotisme, ada pemimpin yang zalim. Kan enak antum duduk layah-layah di atas dipan, antum ngetawain orang-orang yang sering mendolimi antum. Enak enggak? Enak. Maka seperti itu baru saat itu kapokmu kapan, syukurin. Antum bisa ketawa dengan bahagia. Sedangkan di dunia antum mau balas mau bagaimana? Antum mau balas mendolimi, ya kalah pasukan, kalah anak buah, kalah ajudan. Saya ini hanya rakyat biasa, rakyat jelata. Saya ngomong juga nggak didengerin sama pemerintah. Ya sudah, sampaikan unek-unek antum kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemimpin tersebut itu dapat hidayah sebelum dia mendapatkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Mana enak. Daripada antum mikirin, pemimpin ini dolim, antum protes, ngedumel, gerundel, pikiran antum sudah pusing, sudah banyak masalah, ditambah lagi antum tidak bisa melampiaskannya. Apa itu? Antum mau masalah ditambah masalah? Tidak ada orang yang mau menambah masalah dalam kehidupannya. Sudah tahu hidupnya masalah, ya jangan nambah masalah. Mikirin, saya gimana? Saya nggak bisa menuntut balas atas pemimpin yang dolim. Ya sudah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan selesai. Hidup antum bahagia, hidup antum aman tanpa antum berpikir gimana caranya saya menuntut balas atas pemimpin yang telah mendolimi diriku. Enak. Nggak usah antum ikut turun ke jalan demo-demo, ditangkap, antum malah nambah masalah. Masalah itu bukan ditambah, masalah itu dikurangi. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.